Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lainnya ini? Baru satu orang. Nanda, mana teman-temannya? Ya, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita ya di dalam pembahasan ulumul Quran. Ya. Ulumul Quran, dan pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas sabatul ahruf. Ya, yaitu perbedaan lafaz. Ya, ada 7 perbedaan lafaz Al-Quran dan semuanya itu adalah turun dari Allah SWT. Dan nanti akan ditetapkan bahwasanya pada bacaan Utsmani. Ya, adapun pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada halaman 87. Ya, silakan dibuka halaman 87. Al-Faslul Awal. Al-Faslul Awal, Jam'ul Quran. Apa itu Jam'ul Quran? Siapa yang tahu? Menggabungkan Al-Quran, ya. Al-Mabasul Awal, Tamkinul Ummah min hifdzil Quran, ya. Mampunya umat untuk menjaga Al-Quran, ya. Lihat sekarang, hina qala al-musyrikuna fi ma dzakarahullahu ta'ala anhum, ya, ketika orang-orang musyrik ya berkata, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun, ya. Maka di sini ya orang-orang kafir mustahziin mencela ya dan menjudge bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majnun, waliyadzubillah. Mungkirina, mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka menolak Allah dengan perkataan mereka, dan Allah menolak, ya, Allah menolak perkataan mereka
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami akan menjaga, sungguhnya kami menurunkan zikra, maksudnya Al-Quran, dan sungguhnya kami akan menjaganya, ya, menjaganya sampai hari kiamat kelak, ya, tanpa ada tambahan, pergantian, kurangan, dan seterusnya. Yaqulu na'am innahu latanziluna wahyuna wa huwa mahfudun bihifdina laisa li ahadin alaihi sultanun bitaghyiri aw tabdilin aw ziyadatin wa naqsin. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat menambah, mengurangi, ya, mengganti, dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan kebatilan dari Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun kebatilan. Ya, di sini Allah tiadakan kebatilan di dalam Al-Qur'an, dan Allah akan menjaganya sampai hari kemudian kelak, sampai hari kiamat. Wa huwa biqauli, dan Quran bukanlah perkataan penyihir, dan bukanlah perkataan orang gila, dan bukanlah itu asatirul awalin, atau tulisan-tulisan orang-orang terdahulu. Akan tapi Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit, ya, dari atas langit ketujuh, ya, dan itu Al-Quran adalah sebenar-benarnya hak, ya. Wal musawwib lima tara'a alaihi minat tahrif wa tabdil, ya. Bahwasanya Al-Quran tidak akan ada jatuh di dalamnya tahrif dan tabdil, ya. Tahrif maksudnya tahriful huruf, dan penggantian huruf tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Maksudnya ketika telah ditetapkan Al-Quran, maka tidak ada yang dapat mengganti dan mengubahnya. Sampai dia mengubah maknanya tidak ada. Kama hafidhu minal batil, sebagaimana Allah menjaganya dari kebatilan. Ya. Bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak akan menyembunyikan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya, dan begitu juga tidak ada tambahan dan kekurangan, ya, yang berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, ya, walaupun banyak yang berkata-kata bahwasanya itu bukan dari Allah, bukan wahyu, la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin, ya. Jadi di sini Allah pastikan dengan sebenar-benarnya bahwasanya Al-Qur'an benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, ya, maka tidak ada satupun yang dapat membantahnya. Ya, maka di sini tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalam Allah, ya. Maka kita lihat sekarang kenyataannya Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada pergantian, ya, di dalam lafadznya. Adapun pergantian makna, maka orang-orang ahlul bid'ah itu banyak yang mengganti-ganti maknanya. Maknanya bukan begini, akan tapi begitu, ya. Nah, itu dia namanya tahrif, dan itu dosa, ya, yang mana dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi pergantian lafaz itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena ketika ada seorang yang mengganti lafaz, maka dia langsung dihukumi kafir dan bahkan dieksekusi, ya, mau baik itu dibunuh, dipenjara, atau seterusnya. Kenapa? Karena dia telah mencela Al-Qur'an. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tidak dapat ada yang mengganti-gantinya. Ya. Ya, jadi di sini intinya bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran. Jadi mungkin umat itu mampu untuk menjaga
Al-Qur'an, ya, seperti sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar itu mengganti Al-Qur'an, maka Abdullah bin Zubair ya mengganti Al-Qur'an. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Hajjaj ini telah bohong, bahwasanya Ibnu Jubair atau Abdullah bin Zubair ini tidak pernah mengganti kalam Allah, dan dia tidak akan pernah bisa, karena Allah mengatakan tidak ada yang dapat mengganti kalam Allah. Ya, begitu juga Allah berfirman, wala min khalfihi wa inna lahu lahafizun. Nah, di sini bahwasanya dalil bahwasanya sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu ada di antara manusia dan terjaga, tidak pernah ada yang mengganti-gantinya. Tidak ada yang pernah mengganti huruf-hurufnya dari sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Yang mana umat akan membacanya pada setiap zaman dan tidak ada pergantian di dalamnya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad pada masa hidup, begitu pula ketika Nabi Muhammad telah meninggal, maka Al-Quran tetap sama, tidak ada yang dapat menggantinya. Inilah dia potensi umat untuk menjaga Al-Quran. Ya, maksudnya Al-Quran memang sudah dijanjikan oleh Allah SWT untuk terjaga dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Ya, walaupun itu pergantian zaman, ya. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ingin, yang menetapkan untuk menjaga Al-Qur'an. Ya, di sini langsung kita pada halaman 89. Mabhas tsani marahil jam'ul Qur'an, ya. Fan marahil jam'il Qur'an, ya. Marahilu jam'il Qur'an atau marhalah-marhalah proses penggabungan Al-Qur'an, ya. Maksudnya gabungan Al-Qur'an ini baik itu menggabungnya di dalam dada atau maksudnya menghafalnya, baik itu menggabungnya di dalam tulisan-tulisan, ya, baik itu di dalam mushaf. Ya, maka di sini ada 3 marhalah. Ya, di sini marhalatul ula, ya, marhalah atau periode pertama jam'ul Quran fi ahdi risalah, ya. Jam'ul Quran fi ahdi risalah, menggabungkan Al-Quran, ya, yang mana Al-Quran ini pada asalnya turunnya terpisah-pisah, jadi ada yang dihafal si fulan, dihafal sahabat fulan, ya, ada yang tertulis di mana-mana. Nah, itu nanti akan digabung, ya, fi ahdi risalah pada zaman Nabi, ya. Maka pada zaman Nabi ini ada 2 bentuk bentuk dari menjaga Al-Quran atau menggabungkan Al-Quran. Yang pertama, suratul ula hibzu fis sudur, ya, dengan menghafal di dada. Maksudnya dengan menghafalnya, bukan menulis-nulisnya, ya. Ini adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad langsung menghafalnya dan tidak menulisnya. Tidak menulis, akan tapi dan Nabi Muhammad juga tidak menulis bacaan, akan tapi Nabi Muhammad menghafal, ya, ketika dari diturunnya wahyu, ya, akan Nabi Muhammad terus menghafalnya. Maka ini diikuti oleh para sahabat. Ya, sebagaimana dari hadis dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik lisanaka litajala bih. Ya, kenapa ini menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu, maka beliau menggoyangkan atau menggerakkan, ya, syafataihi, 2 bibir beliau, ya, karena satu sisi
sangat berat turunnya wahyu itu, yang satu sisi beliau menghafalnya. Ya, karena beliau ingin menghafalnya, maka dengan cepat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ya. Janganlah kamu buru-buru untuk tuharik, untuk menggerakkan bibir, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkannya dan membacakannya kepadamu. Ya, maksudnya Jibril yang akan membacakannya kepadamu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya, kemudian diturunkan kepada Jibril, ya. Qala jam'ahu fi sadrika summa taqra, ya. Maksudnya jam'ahu wa qur'anah, maksudnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkan, ya, di dalam sadri, ya, maksudnya di dalam dada beliau, maksudnya dengan hafalan beliau. Nah, di sini adalah dalil bahwasanya bentuk penjagaan Al-Quran adalah hifdzu fis sudur. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka dengarkanlah dan diamlah. Summa inna alaina bayanah, summa kemudian kamu membacanya ulang, ya, membacakannya ulang, ya. Dengan begitu kamu akan menghafalnya. Fakana Rasulullah idza atahu Jibril, nah, maka ketika datang Jibril dan menurunkan wahyu, mengantar wahyu, maka di sini Nabi Muhammad mendengarkan, ya, dengan seksama. Ketika malaikat Jibril telah pergi, maka Nabi membacanya, mengulang apa yang didengarkan oleh Nabi dari malaikat Jibril tersebut. Yang mana malaikat Jibril ini datang pada setiap tahun, ya, pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ya. Di sini jadi ada belajar Al-Qur'an dan murojaah Al-Qur'an yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Ramadan, ya. Fakana Nabi yu'ridu alaihi hifdhahu, ya, yang mana Nabi maksudnya membacakan hafalannya kepada malaikat Jibril, ya. Ya, jadi di sini artinya belajar, ya, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa dan memurojaahkannya. Dan diriwayatkan dari Fatimah bahwasanya asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Jibril kana yu'aliduni al-Qur'ana kulla sanatin marratan. Ya, fa innahu aradani aradanil ama marrataini wala urahu illa hadara ajali, ya. Dari sini bahwasanya Jibril mendatangiku, ya, dengan Al-Qur'an, ya, maksudnya membacakan Quran itu. Maksudnya di sini murojaah Al-Qur'an atau mudarasatul Qur'an, ya, antara Nabi dan malaikat Jibril itu setiap tahun sekali. Ya. Dan kadang setiap tahun 2 kali. Ya, sini aradanil ama marratain, ya. Ya, maka saya tidak melihatnya kecuali dia hadir, yang benar-benar hadir, ya. Maksudnya di sini jadi menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril itu benar-benar hadir, ya, pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga para sahabat yang lainnya, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi Muhammad, kemudian menghafalnya langsung dengan hafalan mereka, tidak dicatat. Ya, karena para sahabat ini mendengar Al-Qur'an kemudian langsung mengamalkannya. Ya, mereka tidak menghafal tanpa beramal, jadi tidak menghafal untuk koleksi saja, waliyadzubillah, akan tapi mereka itu para sahabat itu menghafal lalu mengamalkan apa yang telah
dipelajari dan telah dihafal oleh mereka. Itulah dia tradisi para sahabat dalam belajar Al-Quran. Ya. Wa hadza ahadu ahammil asbab fi qillatil huffaz alladzina jama'ul Qur'an kullahu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa in kana al-wahid minhum la yakhlu min hifdzi ba'dil Qur'an. Ya. Jadi lihat di sini. Di sini ada sebab bahwasanya sedikitnya yang menghafal, maksudnya menggabungkan satu Al-Qur'an penuh, ya. Akan tapi setiap para sahabat itu mendengar langsung mengamalkan, mendengar langsung mengamalkan. Jadi ada yang sebagian Al-Quran yang mereka hafal, ada yang belum mereka dengar, akan tapi dihafal oleh sahabat lain, ya. Jadi sedikit yang menghafal satu Al-Quran penuh. Akan tapi semuanya ini menghafal Al-Quran, ya. Ya, di sini berkata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kana rajulu minna idza ta'allama asra ayatin, ya. Maka di sini salah satu dari kami para sahabat ini ketika belajar 10 ayat dari Al-Qur'an dari Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan melanjutkan kepada ayat selanjutnya kecuali telah mengamalkan, telah menghafal, mengetahui maknanya lalu mengamalkan. Itulah dia tradisi para sahabat, tidak akan mau melanjut kepada ayat seterusnya atau ayat selanjutnya kecuali telah menghafal dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, kemudian lihat sekarang walladzina urifu bijam'il Qur'an kullihi fi sudurihim. Nah, ada beberapa sahabat yang terkenal bahwasanya mereka ini menghafal Quran semuanya, keseluruhannya, ya, dari Al-Fatihah, ya, sampai surat An-Nas, ya, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya semuanya, walaupun pada saat itu mushaf belum ada, ya, belum dikumpulkan di buku, ya, belum berurutan, ya, antara surat-surat seperti yang kita ketahui di dalam mushaf, ya, ayat-ayatnya juga belum berurutan, akan tapi ada para sahabat yang menghafal semuanya. Mimma sahhati bi tasmiyatihimul akhbar haula'i asadatul al-akhyar, ya. Lihat di sini ada beberapa sahabat yang menghafal Al-Qur'an secara penuh, ya. Seperti Ubay bin Ka'ab, ya, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abu Hudzaifah, kemudian Abu Darda, kemudian Abu Zaid Al-Ansari, kemudian Abdullah bin Amr bin As, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk mengambil Al-Quran dari 4 orang, yaitu min ibni Ummi Abdin, ya, ibni Ummi Abdin, ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Dan disebutkan sini Ibnu Ummi Abdin adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud. Maka nanti ada Quran Abdullah bin, atau ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ya. Nanti akan dijelaskan setelahnya di pembahasan selanjutnya. Dan lihat di sini dari Anas bin Malik bahwasanya ada 4 orang yang menghafal Al-Quran di dalam hafalan mereka, ya, dari kaum Ansor pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Adapun Abdullah bin Umar, maka dia sahibus sunnah,
ya, at-tauqiti fil khatam, ya. Adapun Abdullah bin Umar ini tidak menghafal Al-Qur'an secara utuh, akan tapi beliau terkenal dengan sahibus sunnah, ya, yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah para sahabat saling melengkapi, ya. Ada yang menghafal Al-Qur'an, ada yang banyak menghafal sunnah, dan seterusnya. Wa haula'il a'yanu minas sahabah kanu qad tafarragu, ya, wa qad tafarragu li akhdhil Qur'an wal i'tina bi hifdhihi, ya. Itulah sahabat-sahabat yang jelas, maksudnya yang telah meluangkan waktu untuk mengambil Al-Qur'an dan memperhatikan dan menghafalnya. Walladzina amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'an anhum kanu qad aradu alaihi qira'atahum wa alima itqanahum walidza zakkahum, ya. Ya, di sini adapun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan tadi untuk mengambil Quran dari 4 orang tersebut, maka ada 4 orang tersebut telah menyetorkan semua hafalan mereka kepada Nabi, dan Nabi mengetahui bahwasanya mereka ini mutkin, ya. Itqanahum meyakini bahwasanya hafalan mereka itu mutkin, maka dengan begitu Nabi rekomendasikan untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka, ya, karena mereka mungkin hafalannya. Ya, itu dia tentang sahabat-sahabat yang menghafal Al-Qur'an. Ya, itu mereka juga dinamakan qurra, ya, qurra, orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya, pada orang mengumpulkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an pada zaman para sahabat, yang mana nanti ahlul qura ini banyak dibunuh oleh orang-orang di luar Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi orang-orang yang membunuh qura, ya, membunuh pembaca-pembaca Al-Qur'an. Lihat sekarang as-suratu as-saniyah. Kalau yang tadi yang pertama hifdzu fis sudur, kalau sekarang al-hifdzu fis sutur, ya. Jadi Al-Qur'an ada juga yang menjaganya di tulisan-tulisan, bukan hanya di hafalan, ya. Akan tapi tulisan di sini belum tulisan di kertas, belum tulisan di mushaf, ya. Akan tapi tulisan-tulisan di pelepah kurma, ya. Pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, ya, dipahat dan seterusnya. Lam yaqul i'timadu ala suduri wahdah kafiyan li hifdzil Qur'an alladzi aradahu Allah taala ayyabqa dusturan lil bashari ila qiyamis saah, ya. Dan para sahabat tidak hanya mengandalkan penghafalan di dalam dada saja, akan tetapi, ya, juga dengan tulisan-tulisan, ya, untuk umat manusia, ya, sampai hari kiamat dengan tulisan juga. Dan Allah SWT juga menjaganya dengan tulisan. Fa inna hifdzas sudur li ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tarihi ma kataballahu ala bani Adam minan nisyan wal wahmi. Ya, di sini bahwasanya ketika terus menghafal, ya, tanpa Rasulullah, maksudnya ketika sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika Nabi Muhammad telah meninggal, maka ini akan merusak, ya, hafalan. Lama-kelamaan akan rusak ketika hanya mengandalkan hafalan. Kenapa? Karena penghafal Al-Qur'an nanti juga akan meninggal. Nabi Muhammad juga telah meninggal. Nah, begitu juga Bani Adam banyak yang lupa, ya, kadang ada ragu. Nah, maka di sini mereka juga para sahabat dan Allah juga menjaganya. Maksudnya di sini Allah dan usaha para sahabat menjaganya dengan tulisan-tulisan di dalam lempengan-lempengan atau pada lempengan-lempengan pelepah kurma, ya, atau lempengan-lempengan batu.
Wa bina'u thiqati fid dini alaihi mujarradun ghairu mumkin ya. Dan mengedepankan atau mengandalkan hanya dengan hafalan itu tidak akan mungkin. Nah, maka oleh karena itu ada at-tadwin, pembukuan, begitu juga ada al-kitabah, penulisan, la budda minhu al-hifdzu li ibqa'i qudsiyatihi ya. Yang sudah. Oh ya, udah ya. Ya, sedikit lagi maksudnya di sini ada mereka menjaga juga dengan tulisan-tulisan pada pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu. Yang mana lanjutannya akan kita jelaskan pada pertemuan minggu depan. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi